Nama saya Sarita Suteja, salah satu founder dari beberapa brand kuliner seperti Abnormal, Bakso Bujangan, Nasi Goreng Rempah Mafia, dan Sambal Khas Carmila. Saya juga salah satu co-founder dari Foodies ID, salah satu platform belajar kuliner di Indonesia. Kalau saya harus cerita dari masa lalu ya ini ya gitu. Mau tidak mau saya harus menyinggung yang pertama yang adalah Nasi Goreng Rempah Mafia ya gitu. Sebenarnya kenapa kita dulu mendirikannya lebih ke kuliner karena kita melihat secara jangka panjang lah gitu. Sebetulnya kan kuliner ini cukup besar sekali potensinya karena setiap orang itu rasanya sih tidak pernah berhenti makan ya gitu kan. Jadi sebetulnya kita mengambil si porsi itu karena selain kita merasa bahwa potensinya cukup besar, itu di satu sisi juga mungkin karena latar belakang kami ini juga sebenarnya doyan makan. Gitu. Jadi sebetulnya itu. Kemudian PR selanjutnya itu adalah kan menentukan produk apa yang akan dijual. Jadi pada saat itu kita fokusnya itu di comfort food, yaitu makanan sehari-hari yang disantap oleh orang Indonesia. Jadi waktu itu memang come up beberapa konsep. Yang pertama itu adalah nasi goreng rempah gitu kan, karena kan juga umum sekali ya nasi goreng dimakan oleh orang Indonesia. Kemudian yang kedua kita dulu come up dengan Abnormal dengan konsep warkop, tapi kita naikin kastanya ala-ala kafe. Kemudian juga bakso bujangan. Bakso bujangan kan sebetulnya bakso rasanya kan hampir semua orang Indonesia tahu bakso ya. Jadi saya juga nggak perlu mengedukasi lagi bagaimana cara menyantap bakso gitu. Jadi kita dulu patungan ya, kita punya berapa, kemudian dikumpulkan. Saat itu hanya cukup untuk menyewa sebuah ruko itu di Jalan Dipati-Ukur nomor 51. Sekarang si outlet itu memang masih ada, tapi sepertiganya yang dulu. Jadi yang sekarang itu besar, dulu itu sekitar sepertiganya dulu. Jadi hanya cukup untuk itu dan sisanya itu kita jadikan ya modal usaha gitu kan, beli peralatan, kemudian HP bahan baku, terus menggaji karyawan. Jadi gambarannya ya bisa dibilang di bawah 100 sih dulu modal awalnya ya gitu. Bertujuh, ada yang temen kuliah, ada yang temen pas dulu di consulting, ada yang temen nge-gym. Itu yang paling aneh sih. Jadi pas lagi nge-gym, itu ketemu gitu loh. Ketemu, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk. Serius nggak gitu? Ayo, serius. Sampai suatu hari dia bawa kuali gitu ke kantor kita waktu itu. Jadi kan saya dulu punya kantor konsultan kan, kita bikin yuk bumbu nasi goreng. Gue punya nih bumbu nasi goreng kayak gini, pakai rempah bla bla bla. Serius nggak lu? Serius. Ya udah, nanti ya besok ya gue ke kantor lu. Bener-bener besoknya itu dia bawa kuali, bawa ini dia masak di kantor kita. Iya, dia masak di kantor kita. Abis itu kan kita punya karyawan kan, itu jadi sampling pertama tuh. Kita tanya-tanya kan, menurut kamu gimana, karena waktu itu kan konsepnya rempah ya gitu. Misalnya kalau nasi goreng dulu itu kan lebih banyak semua ya pakai kecap aja kan, toppingnya yang beda-beda. Kalau ini tuh kan bumbu dasarnya beda, jadi aroma sama warnanya itu beda-beda memang dulu. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam gitu kan. Nah, dulu tuh dia masak bumbu di situ, kemudian kita adukin sama nasinya gitu. Jadi kita suruh mereka makan siang nggak usah keluar, makannya di sini. Jadi mereka sampling pertama tuh. Pas udah ditanya-tanya, ternyata buat mereka itu, aneh ya gitu. Tapi pas disuap, kok enak gitu. Malah ujung-ujungnya pas udah selesai makan ada yang nanya, bumbunya masih ada kan? Tapi itu dari nol banget, nggak ada resep ya gitu kan. Tapi kan to be honest, marketingnya kita punya ilmunya. Jadi sebenarnya nggak bener-bener nol banget juga, karena betul-betul dulu kita yang penting kita merasa bahwa oke, kita akan buka gitu kan, kita komitmen bareng, ayo kita jalanin bareng. Walaupun pada saat kita pertama buka Nasi Goreng Rempah Mafia juga sebetulnya kita udah memplot untuk brand kedua dan ketiga gitu. Jadi nggak jalan dengan satu doang. Sebelum saya dan teman-teman memulai bisnis kuliner ini, itu bisa dibilang sebelumnya ada lebih dari 10 sih yang gagal gitu. Jadi banyak ada di kuliner, kemudian yang di kuliner aja ada beberapa sih, dan ada beberapa juga yang bentuknya apps gitu sempat ada, tapi di bawah 2013 dulu kita usahanya ya gitu. Jadi sempat punya agency juga gitu kan. Nah,
Tapi bisa dibilang yang sekarang kita lakukan itu memang adalah hasil dari belajar yang dulu, yang gagal-gagal itu gitu. Jadi ya banyak sih, maksudnya kalau saya harus sebutin agak banyak juga gitu loh. Ditipu sama vendor dulu pernah gitu kan, kemudian dimarahin sama klien sampai ditunjuk-tunjuk juga pernah gitu kan. Kemudian kita harus dulu kan dulu sebelum saya bisnis kuliner yang sebelumnya banget itu sebenarnya saya bisnisnya itu lebih ke agency, konsultan kan. A good point-nya, karena kalau saya selalu berpikir kita tidak perlu ungkit-ungkit negatif masa lalu lah gitu. Yang perlu kita ungkit itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan dari pengalaman masa lalu itu. Good point-nya itu adalah pada saat kita nyemplung di bisnis kuliner, minimal kita sudah paham marketingnya, kita paham bagaimana membaca datanya kan gitu. Sebenarnya good point-nya itu. Jadi minimal pada saat kita masuk ke dunia kuliner ini, minimal pengalaman kita nggak nol banget lah. Kalau Abnormal sendiri, gerainya itu saat ini ada di 112 outlet. Ya, kalau bakso bujangan itu ada di 68 outlet yang tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia. Kalau Abnormal sebetulnya berangkat dari kebutuhan sih, kita melihat saat itu kan 2013, rasanya kan kalau kita-kita yang pernah ngerasain jadi mahasiswa lah ya gitu kan. Maksudnya kan betul-betul merasa kita butuh tempat nongkrong, kita butuh saat itu sih lebih ke kebutuhan mie instan lah ya, bisa dibilang ya gitu. Misalnya mie instan itu kan sebenarnya sahabat semua orang ya, apalagi di akhir bulan gitu kan. Gitu. Nah, kita menangkap sih kebutuhan saat itu, kita mentarget memang lebih ke mahasiswa sama anak sekolah. Kalau kedepannya pastinya akan terus ekspansi lah ya gitu, ekspansi dan terus nyari sesuatu yang baru terus. Karena kan tadi balik lagi gitu, maksudnya pada saat kita membuka sebuah usaha gitu kan. Membuka sebuah usaha sebenarnya kan susah-susah gampang ya, tapi lebih susah lagi mempertahankannya. Orang banyak yang bilang kayak gitu kan. Jadi pada saat sekarang yang paling penting itu adalah kita terus berpikir, bikin planning ke depan itu ya gimana cara kita tetap survive, tetap relevan di target market kita. Jadi kita harus petain dulu yang mana yang mau kita garap. Kalau udah tahu yang mana, baru kita petain lagi kira-kira kita mau berkomunikasinya seperti apa, update-nya seperti apa,